rentetan ledakan dari penyerata atau pagar menimbulkan jatuhnya korban di kelompok Hizbullah. Pihak Hizbullah meyakini perangkat komunikasi itu aman karena sempat diperiksa sebelum dibagikan. Tetapi, bagaimana bisa pagar yang telah diperiksa itu masih meledak? Seperti dilansir Reuters, 21 September 2024, disebutkan kelompok Hizbullah telah memeriksa keamanan terhadap perangkat pagar merek Gold Apollo yang meledak massal di Lebanon pada Selasa, 17 September. Beberapa pagar bahkan baru dibagikan kepada anggota Hizbullah hanya beberapa jam sebelum meledak. Dua sumber keamanan yang memahami hal tersebut menyatakan Hizbullah meyakini perangkat komunikasi itu aman sebelum membagikannya kepada para anggotanya di berbagai wilayah Lebanon. Salah satu sumber mengatakan bahwa salah satu anggota Hizbullah baru menerima pagar pada Senin, 16 September, waktu setempat. Sehari kemudian, pagar meledak ketika perangkat itu masih berada di dalam kotaknya. Sementara, sumber lainnya menyatakan sebuah pagar lainnya yang diserahkan kepada seorang anggota senior Hizbullah beberapa hari sebelum insiden, meledak dan melukai seorang bawahannya. Untuk diketahui, pada Selasa, 17 September, waktu setempat, perangkat komunikasi merek Gold Apollo itu meledak secara serentak. Ledakan terjadi di seluruh area yang menjadi markas Hizbullah di pinggiran selatan Beirut dan lembah Bekaa bagian timur sehingga menimbulkan dugaan serangan ledakan dilakukan secara terkoordinasi. Sehari kemudian, pada Rabu, 18 September, waktu setempat, ratusan walkie-talkie yang digunakan anggota-anggota Hizbullah juga meledak. Kedua serangan beruntun itu menewaskan total sedikitnya 37 orang, termasuk 2 anak-anak, dan melukai nyaris 3.000 orang lainnya. Pemerintah Lebanon dan kelompok Hizbullah menuduh Israel sebagai dalang di balik ledakan massal tersebut. Tel Aviv hingga kini belum memberikan komentar langsung atas insiden di Lebanon tersebut. Namun sumber keamanan Barat mengatakan kepada Reuters pekan ini bahwa unit intelijen rahasia militer Unit 8200, terlibat dalam perencanaan serangan itu. Seorang sumber Lebanon yang memahami komponen perangkat itu menurutkan bahwa baterai walkie-talkie yang digunakan Hizbullah telah dicampur dengan senyawa yang sangat mudah meledak yang disebut PET. Sedangkan bahan peledak seberat 3 gram yang ditanam di dalam pagar, menurut laporan Reuters, tidak terdeteksi selama berbulan-bulan oleh Hizbullah. Menurut salah satu sumber keamanan itu, sangat sulit untuk mendeteksi bahan peledak dengan perangkat atau pemindai apapun. Sumber itu tidak merinci jenis pemindai apa yang digunakan Hizbullah untuk memeriksa pagar-pagar yang digunakan anggotanya tersebut. Hizbullah menggunakan pagar, yang merupakan perangkat komunikasi berteknologi rendah ini, untuk menghindari pelacakan atau penyadapan Israel. Kelompok Hizbullah, menurut dua sumber lainnya yang berbicara kepada Reuters, langsung memeriksa pagar-pagar yang tiba di wilayah Lebanon mulai tahun 2022, termasuk dengan melakukan perjalanan melalui bandara-bandara untuk memastikan perangkat itu tidak akan mengaktifkan alarm. Secara total, Reuters berbicara dengan 6 sumber yang mengetahui rincian perangkat komunikasi yang meledak di Lebanon tersebut. Menurut para sumber keamanan itu, bukannya karena mencurigai pagar-pagar tertentu, Hizbullah melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari sweeping rutin terhadap peralatannya, termasuk perangkat komunikasi, untuk mencari tahu apakah peralatan itu dipasangi peledak atau mekanisme pengintaian atau tidak. Ledakan massal dan pendistribusian perangkat komunikasi itu meskipun telah dilakukan pemeriksaan rutin untuk pelanggaran keamanan, telah merusak reputasi Hizbullah sebagai payung pasukan aliansi, poros perlawanan, yang pro-Iran dan anti-Israel di kawasan Timur Tengah. Dalam pidatonya pada Kamis, 19 September, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah menyebut serangan itu menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kelompoknya. Kantor media Hizbullah dan militer Israel belum memberikan komentar atas laporan Reuters ini. Gold Apollo yang berbasis di Taiwan menegaskan tidak memproduksi pagar yang meledak di Lebanon. Pemerintah Taipei mempertegas bahwa komponen di dalam pagar itu tidak dibuat di wilayah Taiwan. Gold Apollo menyebut perusahaan Hungaria, BAC, sebagai produsen pagar itu.
Namun otoritas Budapest menyebut BC hanyalah perantara perdagangan dan tidak memiliki lokasi produksi atau operasional di Hungaria. Total ada 5.000 unit pagar yang dikirimkan ke Lebanon pada awal tahun ini. Namun sejauh ini, tidak diketahui secara jelas di mana sebenarnya pagar itu diproduksi atau pada tahap apa pagar itu disabotase. Hizbullah, menurut 3 sumber yang dikutip Reuters, sedang menyelidiki di mana, kapan dan bagaimana perangkat komunikasi itu dicampur bahan peledak. Salah satu sumber keamanan yang dikutip Reuters menambahkan bahwa Hizbullah pernah menggagalkan operasi intelijen Israel sebelumnya, yang menargetkan perangkat yang diimpor dari luar negeri oleh kelompok tersebut.